Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Kesuma Tarigan. Di video ini kami akan menjelaskan materi tentang fungsi. Nah, pertama-tama kita masuk pengertian fungsi. Fungsi atau disebut pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, semua anggota himpunan A disebut domain atau daerah asal, sedangkan semua anggota himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut ring atau daerah hasil. Yang kedua, cara menyatakan fungsi. Fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Langsung kita bahas contoh soal saja. Untuk soal kali ini yaitu diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Fungsi yang menghubungkan himpunan A ke B adalah setengah dari. Tunjukkan fungsi tersebut dengan yang pertama diagram panah, kedua pasangan berurutan, dan ketiga diagram kartesius. Penyelesaian. Yang pertama diagram panah. Tulis anggota himpunan A, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Dan anggota himpunan B ada 2, 4, 6, 8, 10. Angka 1. Angka 1 anggota dari himpunan A. Angka 1 setengah dari berapa? Yaitu setengah dari 2. Maka kita hubungkan saja angka 1 ke angka 2. 2 setengah dari berapa? Yaitu setengah dari 4. Maka kita hubungkan saja angka 2 ke angka 4. 3 setengah dari berapa? Yaitu setengah dari 6. Maka kita hubungkan saja angka 3 ke angka 6. 4 setengah dari berapa? Yaitu setengah dari 8. Maka kita hubungkan saja angka 4 ke angka 8. Selanjutnya, yang kedua, tangan berurutan. Kita perhatikan saja diagram panah ini yang punya pasangan. Maka pasangan pertama itu ada 1 dengan 2. Maka cara menuliskannya 1,2. Pasangan kedua ada 2 dengan 4. Maka cara menuliskannya 2,4. Pasangan ketiga ada 3 dengan 6. Maka cara menuliskannya 3,6. Dan pasangan keempat ada 4 dengan 8. Maka cara menuliskannya 4,8. Dan yang terakhir diagram kartesius. Ini yang paling mudah. Untuk diagram kartesius, kita buatkan 2 garis yang mendatar dan tegak. Untuk yang mendatar ini untuk himpunan A, sedangkan yang tegak untuk himpunan B. Sekarang kita tulis anggota himpunan A yang mendatar yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu anggota himpunan B yang tegak di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya perhatikan, tinggal kita hubungkan sesuai dengan diagram panah tadi. Perhatikan, maka dari himpunan A itu angka 1. Angka 1 kita tarik garis ke atas sampai ke angka 2. Nah, titik temu keduanya kita beri tanda sebuah titik. Nah, angka 2. Angka 2 kita tarik garis ke atas sampai ke angka 4. Nah, titik temu keduanya kita beri tanda sebuah titik.
Selanjutnya angka 3. Angka 3 kita tarik garis ke atas sampai ke angka 6. Nah, titik temu keduanya kita beri tanda sebuah titik. Dan yang terakhir angka 4. Angka 4 kita tarik garis ke atas sampai ke angka 8. Nah, titik temu keduanya kita beri tanda sebuah titik. Dan inilah cara mencari diagram kartesius. Mudah kan? Yang ketiga, sifat-sifat pada fungsi adalah sebagai berikut. Sifat-sifat fungsi adalah sebagai berikut. 1. Fungsi injektif atau 1-1. Fungsi f memetakan A ke B disebut 1-1 jika untuk anggota B ia mempunyai pasangan anggota A, pasangan tersebut hanya 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut dikatakan fungsi injektif karena anggota kodomain atau B dipasangkan hanya 1 kali dengan anggota domain atau A, dan di mana domain tidak akan menunjukkan domain yang sama. Yang kedua, fungsi surjektif atau onto. Fungsi dengan elemen kodomain berelasi dengan elemen domain, maka disebut sebagai fungsi surjektif atau onto. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut dikatakan fungsi surjektif karena anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari 1, dan setiap yang ada di kodomain harus habis di domain. Yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Suatu fungsi bersifat injektif sekaligus surjektif disebut sebagai fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, fungsi bijektif karena semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat 1-1. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat dari fungsi. Ini jenis-jenis fungsi. 1. Fungsi konstan. Fungsi konstan ialah jika terdapat himpunan A yang dikatakan sebagai fungsi konstan apabila himpunan A tepat dipetakan pada himpunan B dengan bentuk fx sama dengan A. A merupakan konstanta. Konstanta ialah bilangan atau bisa disebut juga dengan angka. Contoh fungsi konstan. Fx sama dengan 2. Fx biasa disebut juga sebagai nilai y. Berarti nilai y di sini ialah 2. Apabila digambarkan pada diagram kartesius, nah, nilai y sama dengan 2 dan nilai x sama dengan 0. Maka kita bisa membuat garis yang berbentuk horizontal. 2. Fungsi identitas. Fungsi identitas ialah jika terdapat himpunan A yang dipetakan terhadap anggotanya sendiri dengan bentuk fx sama dengan x. Contoh fungsi identitas, fx sama dengan 4. Nah, jangan lupa ya teman-teman, bahwa fx disebut juga sebagai nilai y. Maka, nilai y di sini sama dengan 4. Di sini, kita harus mengetahui bahwa fx sama dengan x. Berarti, nilai y sama dengan nilai x. Jika digambarkan pada diagram kartesius, sumbu y tepat pada 4 dan x juga tepat pada 4. Maka kita meletakkan titik di antara keduanya dan garis membentang melewati nilai 0. Maka garis melewati nilai 0 dan inilah yang disebut sebagai fungsi identitas. Fx sama dengan 4. 3. Fungsi linear. Fungsi linear ialah jika himpunan A tepat memiliki satu pasangan pada himpunan B, yang mana semua anggota pada himpunan A harus memiliki pasangan pada himpunan B. Bentuk umum fungsi linear ialah fx sama dengan ax ditambah b.
Dalam fungsi linear, tidak boleh berpangkat lebih dari 1. Jika berpangkat lebih dari 1, maka ia dikatakan tidak sebagai fungsi linear. Contoh fungsi linear. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dengan domain x lebih dari 1, lebih dari 3, bilangan bulat. 4. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ialah sebuah fungsi yang memiliki pangkat tertinggi 2 dengan bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fungsi kuadrat memiliki syarat yakni a tidak sama dengan 0. Contoh fungsi kuadrat. Fx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 5. Memiliki bentuk sesuai dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Hitunglah nilai a tambah 2b tambah 3c. Maka di sini dapat kita ketahui nilai a sama dengan 3, nilai b sama dengan min 2, dan c sama dengan positif 5. Dan yang ditanya ialah nilai A tambah 2B tambah 3C. Maka 3 tambah 2 dikali min 2 ditambah 3 dikali positif 5. Dan hasilnya 3 dikurang 4 ditambah 15. Maka min 1 tambah 15 dengan hasil 14. Fungsi tangga. Fungsi tangga ialah suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval sejajar. Contoh fungsi tangga. Diketahui suatu fungsi dengan bentuk fx bernilai min 2 jika x kurang dari sama dengan min 2, bernilai min 1 jika x lebih kecil min 2, dan jika x kurang dari sama dengan 1, bernilai 1 jika x lebih kecil 1 dan kurang dari sama dengan 3. Bernilai 2 jika x lebih besar 3. Tentukan nilai dari f-3, f0, f1, dan f4. Maka kita dapat nilai dari f3 sama dengan min 2 karena nilai x kurang dari sama dengan min 2. f0 sama dengan min 1 karena x lebih kecil min 2. f1 sama dengan min 1 karena nilai x lebih kecil min 2, dan f4 sama dengan 2 karena nilai x lebih besar 3. Dan kita dapat menggambarkan grafik fungsinya sebagai berikut pada titik koordinat kartesius. Yang pertama, bernilai min 2 jika x-nya kurang dari atau sama dengan min 2. Maka kita menaruh titiknya pada sumbu x pada min 2 dan tepat dengan min 2. Maka titiknya berada pada min 2 dan kurvanya ke sebelah kiri hingga penghabisan. Yang kedua, bernilai min 1 jika x kecil min 2 dan kurang dari sama dengan 1. Maka kita meletakkan kurvanya pada min 2 ke sebelah kanan pada titik koordinat 1. Pada min 2 itu tandanya kosong karena dia hanya lebih, tidak pakai sama dengan, dan pada titik 1 ia nolnya penuh. Yang ketiga, bernilai 1 apabila x-nya lebih kecil 1 kurang dari sama dengan 3. Maka kita menaruh kurvanya pada titik 1 ke sebelah kanan 3. Pada titik 1 kurvanya berbentuk 0 kosong, bulat kosong, dan pada titik 3 berbentuk bulat penuh. Yang terakhir, bernilai 2 jika x lebih besar 3. Maka kita menaruh kurvanya pada koordinat titik 3 dengan bulat kosong hingga ke kanan sampai titik 6 dengan tanda panah. 6. Fungsi modulus atau nilai mutlak, biasa disebut juga dengan fungsi mutlak, memiliki bentuk umum fx sama dengan nilai mutlak x, di mana nilai mutlak ini memiliki dua kemungkinan. Nilai mutlak x bernilai positif apabila nilai x-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif apabila x-nya kurang dari 0. Nah, maksudnya apabila nilainya positif maka dia akan dikali dengan positif, dan apabila negatif dia akan dikali dengan negatif. Contoh fungsi modulus atau nilai mutlak.
Gambarkan grafik fungsi dari fx sama dengan nilai mutlak x dikurang 3. Kemudian kita definisikan nilai mutlaknya sesuai dengan definisi ini. Nilai mutlak kurang 3 akan bernilai kurang 3 jika x-nya lebih dari atau sama dengan 3. Dan nilai mutlak kurang 3 akan dikali dengan negatif jika nilai x-nya kurang dari 3. Nah, jadi di sini titik pemecahnya kan 3, maka bisa langsung kita buat titik kartesiusnya dengan membuat titik bantu terlebih dahulu. Nah, untuk titik bantu, kita akan mengambil angka dari sebelah kanan dan sebelah kiri titik pemecah, yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan untuk mencari nilai y-nya, kalau x-nya min 2, maka f min 2 sama dengan nilai mutlak min 2 dikurang 3, sama dengan nilai mutlak min 5, sama dengan min 5. Kenapa min 5? Karena jika nilai di dalam tanda mutlak bertanda negatif, maka ia akan dikalikan dengan negatif. Jadi, min dikalikan dengan min, hasilnya adalah positif, maka min 5 sama dengan 5. Dan begitu juga dengan seterusnya, sehingga diperoleh nilai y sama dengan, dan gambar grafik fungsinya, fungsi ganjil dan fungsi genap. Ciri-ciri fungsi ganjil. Apabila domainnya kita coba dengan min x, apakah hasilnya akan menjadi min f? Ciri-ciri fungsi genap. Apabila domainnya kita coba min x, apakah hasilnya akan menjadi positif f? Contoh fungsi ganjil dan fungsi genap. Tentukanlah dari fungsi di bawah ini yang manakah yang termasuk fungsi ganjil dan yang termasuk fungsi genap. A. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x. B. Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 1. Nah, jika kita ingin tahu yang manakah fungsi genap dan fungsi ganjil, maka kita harus mencoba domainnya. Yang pertama, yang A. A. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x. Kita ambil yang min x, maka f dikali min f min x sama dengan min x pangkat 3 yang 5 dikali min x sama dengan min x pangkat 3 ditambah 5x sama dengan, itu kan ada tanda negatifnya, maka tanda negatifnya kita keluarkan menjadi negatif x pangkat 3 dikurang 5x, maka f negatif x sama dengan negatif x. Maka untuk yang A kita dapat ketahui bahwa ia termasuk ke dalam fungsi ganjil. B. Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 1. Kita memakai yang negatif x juga. F negatif x sama dengan 2 dikali negatif x pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan positif 2 x pangkat 2. Kenapa yang tadinya negatif x menjadi positif x? Hal ini dikarenakan negatif x pangkat 2 menjadi negatif x dikali negatif x. Negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Maka hasilnya ialah 2x pangkat 2 ditambah 1. Sehingga diperoleh f min x sama dengan f positif x. Dan diperoleh bahwa ia sebagai fungsi genap.